Boleh dimulai, Bu. Mbak Nian ya. Oh iya, saya minta list itu urutannya. Ya. Mau dikirim ke WA? 085. Saya itu Enggak, Kak foto aja. Jangan lupa. dan saya tuh nggak apa loh beneran Mbak siapa namanya? Kalau nikmah. Mbak Nikmah. Iya. Oh. Oh, enggak maksudnya. Sini masukin si aja. Oh. Biasanya foto aja. Enggak, ngecek ke udah ya, udah bisa ya. Sudah, Mas. Oh iya. Ini nih masuknya gini nih, Mbak. Masuknya tuh pergi. Oh, kepalanya ke sini. Jadi aku lihatnya nggak dengan gini. Saya belum pakai background sebentar. Saya juga Namanya tak ganti dulu. Ini yang presentasi udah di rename namanya? Di rename dulu Mbak. jadi satu. Oh mau jadi satu? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, jadi saja 53 underscore 4. Jadi nggak usah gonta-ganti nanti. Iya ya. Nanti bilang misalnya mau foto itu bisa di Sudah bisa dimulai Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saat lagi kita akan memulai seminar laporan aktualisasi dari kelompok 4, angkatan 53, dengan peserta pertama adalah Saudari Nian Neviana. Untuk timelinenya, oh ya kameranya belum kayaknya. enggak ya semuanya masuk Zoom. Untuk timelinenya, peserta melakukan presentasi selama 6 menit, dilanjutkan dengan penguatan dari mentor selama 3 menit, dan tanya jawab oleh penguji. Untuk Mbak Nian, apakah sudah siap? Oke, silahkan dimulai Mbak. Waktu 6 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis melalui BISIS di kelas 7A dan 7B MTS Negeri 5 Klaten. Next. Deskripsi isu terpilih. Berdasarkan data atau fakta yang saya peroleh dari hasil observasi, menunjukkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya pada kelas 7 itu rendah. Ini dilihat dari aspek-aspek seperti perhatian terhadap pembelajaran, keaktifan, antusiasme, ketekunan membaca dan menghafal, kemandirian belajar, sikap terhadap pelajaran, kerjasama dalam kelompok, dan kepatuhan serta kedisiplinan. Penyebab isu tersebut yakni satu, pembelajaran bersifat monoton, yaitu ceramah satu arah, belum diterapkannya pembelajaran inovatif atau berbasis digital. Yang ketiga, media pembelajaran terbatas. Dan yang terakhir, guru kurang menguasai media digital. Dampak yang ditimbulkan dari isu ini yakni guru dan siswa mengalami kesulitan belajar, pembelajaran menjadi kurang optimal, dan yang terakhir, siswa kesulitan memahami kandungan ayat dan hadis. Keterkaitan agenda 3 dengan isu ini itu berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Next. Jadwal aktualisasi
itu dimulai dari tanggal 2 Oktober berakhir sampai tanggal 12 November. Gagasan kreatif yang saya ambil untuk mengatasi isu tersebut yakni penggunaan platform digital dalam pembelajaran, yakni menggunakan PC sebagai bahan ajar berupa PowerPoint atau bahan ajar interaktif dan flashcard serta evaluasi dalam bentuk gamifikasi, yakni mengurutkan hadis, menjodohkan hadis dengan artinya serta membacakan lafaz hadis sesuai dengan artinya. Next. Output kegiatan 1. Kegiatan 1 yaitu menyusun perencanaan peningkatan minat belajar siswa. Tahapannya meliputi mengonsultasikan rencana kegiatan kepada kepala madrasah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, membuat instrumen survei berupa lembar observasi dan kuesioner atau angket online. Yang keempat, mengumpulkan data dari siswa melalui observasi dan Google Form. Yang terakhir, menganalisis hasil survei untuk mengetahui kondisi nyata. Buktinya itu bisa dilihat di tabel selanjutnya. Dan untuk instrumen survei serta hasil analisis survei itu saya saya berikan link drive untuk buktinya. Next. Buka ini lagi loading. Output kegiatan kedua yaitu menyusun pembelajaran di kelas dengan kuisis. Tahapannya meliputi menentukan materi pembelajaran yang akan dibuat di kuisis, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, menyusun modul ajar, dan yang terakhir membuat bahan ajar interaktif di kuisis. Outputnya itu ada dua, yaitu modul ajar dan rancangan bahan ajar di kuisis. Modul ajarnya, di sini saya membuat 3 pertemuan untuk materi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, di mana pertemuan 1 itu nanti siswa untuk membaca dan menghafal hadis dengan menggunakan flashcard dan bahan ajar. Terus untuk rancangan bahan ajar di kuisis itu ada 2 bahan ajar interaktif berupa PowerPoint dan flashcard. Flashcard itu berisi potongan hadis beserta artinya. Output kegiatan ketiga yaitu melakukan pembelajaran dengan kuisis. Tahapannya meliputi menyampaikan tujuan dan mekanisme pembelajaran, menata lingkungan kelas agar mendukung aktivitas pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengamati proses pembelajaran. Buktinya itu ada data absensi dan keaktifan siswa serta dokumentasi pembelajaran. Terus output kegiatan keempat yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan kuisis. Tahapannya menyusun evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, membandingkan dengan tujuan pembelajaran, serta memberikan umpan balik terhadap siswa. Outputnya itu ada 3, soal evaluasi, daftar nilai, dan analisis evaluasi. Soal evaluasinya itu saya bentuk dalam kuisis semua, dibagi menjadi 3 bentuk soal. Yang pertama itu mengurutkan lafal hadis, yang kedua menjodohkan lafal hadis dengan artinya, dan yang terakhir itu siswa membacakan lafal hadis sesuai dengan arti yang tertera pada soal. Tahapan yang terakhir yaitu membuat angket atau kuesioner siswa untuk mengukur efektivitas kuisis. Kemudian membagikan angket kepada seluruh siswa, menganalisis dan menyimpulkan hasil angket, serta merekomendasikan untuk pertemuan berikutnya. Outputnya berupa angket atau kuesioner serta analisis hasil angket. Dari angket yang telah diisi itu menunjukkan minat belajar siswa itu sudah tinggi dibandingkan dengan awal pembelajaran atau pembelajaran sebelum menggunakan kuisis, di mana siswa itu dengan menggunakan kuisis itu lebih berperan aktif. Terus selanjutnya rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar berakhlak. Jumlah rencananya itu ada 32, terus yang direalisasikan ada 41. Selanjutnya, capaian penyelesaian isu sebelum aktualisasi itu isunya adalah minat belajar siswa masih rendah, dibuktikan dengan sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pemilihan atas kesempatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari mentor kepada Bapak Samino dari MTSN 5 Klaten. Kami persilahkan untuk memberikan penguatan. Selamat bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan Latsar Mbak Nian di MTS Negeri 5 Klaten. Pada suatu kesempatan sering kami sampaikan kepada guru-guru untuk lebih menggunakan metode yang bervariasi, tidak menggunakan ceramah dan harus mengurangi ceramah. Salah satu metode yang ini ditawarkan adalah dengan menggunakan kuisis, dan ini adalah sangat menarik sekali. Maka ketika kami sudah sampaikan, guru-guru biar menggunakan berbagai metode yang bervariasi untuk menarik minat dan mendukung suasana pembelajaran biar lebih menyenangkan. Platform ini, platform kuis ini adalah platform digital yang berbasis yaitu gamifikasi, yang mana ini untuk mempermudah guru atau pendidik dalam pembelajaran, dalam asesmen, dan juga dalam interaktif dengan siswa atau mungkin siswa lebih interaktif. Maka dari itu kami sampaikan setelah pelaksanaan Latsar ini, aplikasi ini, maka anak-anak itu atau di dalam kelasnya suasana itu lebih menyenangkan, lebih interaktif, anak terlibat langsung. Yang kedua, partisipasi aktif anak itu semakin terlihat nyata ketika mereka menggunakan metode ini. Kemudian yang ketiga, akhirnya pemahaman siswa dari materi yang disampaikan itu akan lebih meningkat dan mereka lebih memahami karena dengan metode yang lainnya. Maka dari itu, saya selaku Prantasah mendukung ini, dan nanti setelah ini kami akan minta untuk diadakan rencana tindak lanjut biar nanti sampaikan kepada guru-guru, biar guru-guru yang lain juga tahu dan memahami dan bisa menggunakan aplikasi ini di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali di madrasah, terutama di MTS Negeri 5 Klaten, untuk membawa suasana lebih interaktif, anak lebih aktif, dan juga pemahaman anak akan lebih baik karena dengan metode yang lebih menarik. Demikian saja kami sampaikan. Lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Samino dari MTSN 5 Klaten atas penguatan mentornya kepada saudari Nian Neviana. Kemudian dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu dengan dengan pemuji kepada Ibu Fatma Widyastuti, SPD MED, kami persilahkan. Nah, cek. Pak Samino, suara saya terdengar? Bisa Bu. Bisa dengar dengan baik. Sudah. Oke, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah Bu, jenengan sehat. Amin. Keluarga dan berkah. Terima kasih Mbak Nian. Elok Nian, cantik Nian. Selamat Mbak Nian sudah sampai di tahapan seminar seminar laporan aktualisasi. Ini materinya adalah Quran hadis pelajaran Quran hadis. Untuk materinya materi apa aja Mbak yang dipakai kemarin untuk kegiatan aktualisasi? Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan Allah atau hadis.
Atau hadis ya. Ini berapa kali pertemuan? 2 kali, 1 kali untuk menghafal, terus yang 1 kalinya itu untuk evaluasi berupa mereka mencoba evaluasi hafalan mereka dengan menggunakan fisik. Oke. Jadi ini minat ya, berarti yang diukur minatnya. Nah, untuk nilainya bagaimana Mbak? Nilai pelajarannya? Oh, nilainya itu meningkat, jadi saya lampirkan di link itu, Bu. Saya mohon maaf, Jangan Bu. di link ya, aku datang membuka link. Oke, mohon maaf. Atau jenengan tidak buka kan kelamaan ya kan? Ya itu tetap dilampirkan di sini. Jadi yang data-data yang penting ya, yang penting misalnya hasil memang dari minatnya ini pengolahan data dari minat belajar siswanya ini, kemudian hasil prestasi belajar atau hasil belajar siswanya juga harus disertakan walaupun itu tidak diolah gitu. Jadi hanya perbandingan antara sebelum, misalnya dalam pakai Preta nggak apa-apa, sebelum dan sesudah itu ada peningkatan, oke? Nanti bisa diselipkan nggak apa-apa. Karena kalau di link itu ya kalau di lampiran tuh yang aja, yang sampelnya aja gitu loh. Jadi yang misalnya template surveinya itu kan sudah ada, kemudian juga isian, jadi contoh isian survei itu oleh siswa. Nah itu beberapa, misalnya 2 orang, gitu 3 orang, ini contoh isian orang sampelnya ada gitu loh. Jadi mewakili gitu, walaupun hasil lengkap itu ada di link. Kalau mau lihat hasil lengkap. Itu ya. Nah, secara ini jangan sudah pakai pembelajaran mendalam ya di sini ya. Ini mau RPM-nya. Jadi memang untuk pembelajaran mendalam itu pakainya RPM walaupun memang mungkin belum sepenuhnya mungkin belum lengkap pakai masukkan dalam komponennya ini untuk RPM-nya. Namanya RPM, ya, rencana pembelajaran mendalam. Ya, kalau modul ajar itu kemarin sebelum ada pembelajaran mendalam itu modul ajar yang memang ganti-ganti. Kemarin itu RPP. Nah, sekarang memang khusus RPM ya, rencana pembelajaran mendalam. Nah, di sini sudah disertakan kurikulum berbasis cinta belum? Belum. Nah, itu ya, karena memang khusus di madrasah itu ada KBC. Nah, nanti bisa disertakan untuk kedepannya itu ABC-nya kurikulum berbasis cintanya. Ini berarti dimensi profil lulusannya pakai apa saja, Mbak? Pakai Berapa dimensi profil lulusan yang dikembangkan di sini? Pakai enggak? Belum. Jadi pembelajaran mendalam itu kuncinya di profil itu ya. Di profil dimensi profil lulusan ada 8. Nah, dari 8 itu dipilih mana yang dikembangkan dari materimu. Jadi materimu mau Bismillah itu Nah, tentang kekuasaan Allah. tentang kuasa Allah itu kira-kira 8 dimensi profil lulusan itu dimensi mana saja yang masuk. Jadi nanti dimasukkan gitu kan ada indikatornya di sana. Jadi 8 dimensi profil lulusan ada indikatornya. Bagaimana cara nanti memilih dimensi itu sesuaikan dengan indikatornya. Jadi materinya apa? Jadi materinya itu jenengan pakai ada CP toh ini. Nah, ada CP, ada elemen CP-nya. Apa kan CP nih? Quran hadis. Jadi sebenarnya bisa diambil Quran hadisnya aja. Karena jenengan kan materinya Quran hadis, kemudian TP di TP. TP ini Ada, Bu, bisa pembelajaran. TP. Nah, TP, kemudian CP. ATP itu nggak perlu sih ya, karena ATP itu urutan. KKTP ada enggak? Belum ada. Nah, itu penting. Karena apa? Karena sebelum jenengan itu bikin KKTP itu jenengan belum bisa ketemu materinya, Mbak. Jadi materi pelajaran itu ambilnya dari KKTP.
Ya, besok-besok lagi nggih. Materi pelajaran itu diambil dari KKTP. Soal, soal itu juga diambil dari KKTP. Jadi jenengan nggak usah ngarang-ngarang soal lagi, nggak usah ngarang-ngarang materinya apa. Oh, biasa kok Bu kalau materi yang itu tentang kuasaan Allah, hadis riwayat Imam Bukhari tentang kekuasaan Allah itu materinya ya seperti itu Bu. Iya, cuman kita lihat CP-nya harusnya, CP dan TP. Karena apa? Karena nilai mapel Al-Quran hadis itu nanti diperoleh dari jumlah ya atau istilahnya apa namanya rerata nilai TP. Jadi nilai mapel ya, nilai mapel itu diperoleh dari rerata nilai TP. Nilai TP diperoleh dari rerata nilai KKTP. Jadi itu ada kaitannya. Kalau jenengan belum bikin KKTP berarti materinya juga mungkin belum sesuai ya kan, terus soalnya, kemudian juga nilainya nanti. Jadi nilainya KKTP 1 TP itu ada berapa KKTP? Misalnya 1 TP itu ada 5 KKTP. Nah, KKTP 1 itu nilainya berapa? Itu dijumlah dibagi berapa KKTP, itu nilai TP ketemu. Nah, beberapa TP nilainya berapa, kemudian dijumlah di rata-rata sejumlah TP baru ketemu nilai mapel. Itu pembelajaran dalam ya. Oke. Itu aja sih ya ke depannya nanti bisa dilengkapi. Kemudian ada beberapa tulisan, Mbak. Tulisan kalau penjenengan pelaksanaannya saya kira sudah bagus ya cara apa namanya penggunaan apa tadi puisi dan lain sebagainya. Ada beberapa saya tutup ya yang ada apa namanya secara tulisan. Kemudian untuk judul frasanya aja nggak mempengaruhi tanda tangan hanya di cover aja. Jadi di kelasnya diturunin. Jadi frasanya biar di kelas no terputus, ya kan? Jadi di kelas 7A dan 7B MTS Negeri 5 Klaten ini S-nya mestinya kecil, ya kan? S-nya kecil. Nah, itu mana baik. Jadi itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Fatma Widyawati atas masukan dan catatannya. Kemudian untuk peserta, Mbak Nia Mediana, mohon untuk melaksanakan catatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Penguji. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Mentor, Bapak Samino dari MTSN 5 Klaten. Terima kasih Pak sudah mendukung Mbak Nian. Monggo Bapak apabila mungkin ingin melanjutkan ke aktivitas selanjutnya bisa meninggalkan ruangan Zoom meeting. Untuk Mbak Salma Ashrifah, mohon untuk mempersiapkan diri. Saya ambil. Segera aja nggih. Harus segera nggih. Mentor sudah masuk, pastikan sampai oke. Wah, mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fatma Widyawati SPD MED yang hari ini menjadi penguji di seminar laporan aktualisasi angkatan 53 kelompok 4 Daftar CPNS tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Munjamil SH MPD selaku mentor dari Mbak Salma Ashrifah. Kemudian yang kami banggakan Mbak Salma Ashrifah. Sudah siap, Mbak?
Insyaallah sudah. Kami berikan waktu 6 menit. Silakan dimulai presentasi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatma Diastuti SBDNR selaku penguji pada hari ini, yang saya hormati Bapak Benjamin S. Inggris sekaligus moderator sekaligus Ibu moderator pada hari ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan seminar aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar dan Sikap Sopan Santun Murid Kelas 8 pada materi adab kepada orang tua dan guru melalui metode storytelling di MTS Negeri 3 Boyolali. Saya adalah guru ahli pertama guru Adi Hafid. Kemudian deskripsi isu terpilih berdasarkan data dan fakta di MTS Negeri 3 Boyolali masih dijumpai murid yang belum menerapkan perilaku sopan santun yang baik. Hal itu disebabkan mungkin karena pembelajaran akademik itu masih monoton sehingga murid kurang bisa memahami dan menerapkan materi yang telah diajarkan. Kemudian dampaknya adalah hasil belajar murid rendah dan menurunnya sikap sopan santun murid baik kepada orang tua, guru ataupun kepada mas. Selanjutnya, Pak. Kemudian gagasan penyelesaian isu saya yaitu ada 5 kegiatan. Yang pertama perencanaan dan diskusi awal, yang kedua perancangan perangkat ajar, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, yang keempat melakukan evaluasi dan pembelajaran, yang kelima adalah menyusun laporan kegiatan. Selanjutnya, kegiatan yang pertama yaitu perencanaan dan diskusi awal menghasilkan 3 output, yaitu catatan hasil observasi, yang kedua catatan hasil konsultasi dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi dinyatakan sejarah. Kemudian kegiatan yang kedua adalah perancangan perangkat ajar. Tahapan pertama adalah berkonsultasi dengan mentor, yang kedua adalah pemilihan materi yang mana menghasilkan hasil yaitu mengenai adab kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga menganalisis CP, TP, ATP, dan KKTP. Kemudian selanjutnya menyusun modul ajar. Saya membuat 4 pertemuan dalam pembelajaran ini. Kemudian menyusun media pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah menyusun instrumen penilaian. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ini menghasilkan output, yaitu yang pertama berupa catatan hasil konsultasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga daftar nilai pretest, kemudian yang keempat dokumentasi dari pembelajaran, kemudian yang selanjutnya adalah naskah dari role play berbasis video, yang kemudian ada dokumentasi, catatan hasil diskusi, dan catatan hasil. Selanjutnya di kegiatan keempat saya melakukan evaluasi pembelajaran. Di kegiatan ini saya melakukan diskusi dengan mereka, menghasilkan output catatan hasil dan konsultasi. Yang kedua melakukan post-test yang menghasilkan daftar nilai dan lembar observasi post-test, dan melaksanakan refleksi pembelajaran dari siswa. Kemudian setelah itu saya menganalisis hasil dari nilai pretest dan post-test yang menghasilkan dokumen analisis pretest post-test. Selanjutnya yang kelima atau kegiatan terakhir adalah menyusun laporan kegiatan. Ada 3 output. Yang pertama catatan hasil konsultasi dan dokumentasi, yang kedua dokumen laporan aktualisasi, dan yang ketiga adalah catatan hasil diskusi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saya dari awal hingga akhir. Selanjutnya matriks rekapitulasi realisasi rehabilitasi saya yang jumlah awalnya itu adalah rencananya 42, ketika realisasi bertambah menjadi 50. Kemudian capaian aktualisasi dari kegiatan sebelum dan sesudah adalah ketika sebelum itu peserta didik itu belum konsisten menerapkan sikap sopan santun. Kemudian setelah dilaksanakan aktualisasi ini, peserta didik sudah mulai terbiasa untuk menerapkan sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua terkait dengan metode pembelajaran yang awalnya masih bersifat konvensional, menggunakan ceramah dan tes quiz. Kemudian pada kegiatan aktualisasi ini saya membuat proyek dengan role play berbasis video mengenai adab pada orang tua dan guru, dan melaksanakan proses menggunakan background quizzes paper quiz. Kemudian peran pendidik sebelum aktualisasi yaitu pendidik berperan dominan dalam memberikan instruksi, jadi interaksinya 2 orang itu masih terbatas. Kemudian setelah kegiatan aktualisasi ini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta dalam menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Kemudian terkait dengan hasil belajar,
nilai rata-rata sebelum saya melakukan aktualisasi ini masih di bawah standar. Kemudian setelah aktualisasi terjadi peningkatan hasil belajar. Kemudian berdasarkan hasil kegiatan penerapan metode role playing ini ada dampak positif. Yang pertama, hasil belajar murid ini meningkat, sikap sopan santun murid meningkat, kemudian pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan. Dengan demikian, secara garis besar kegiatan ini memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tindak lanjut saya yaitu sebagai upaya berkelanjutan dari kegiatan aktualisasi dan demi memaksimalkan dampak positif pembelajaran, maka penerapan pembelajaran dengan inovasi ini akan diterapkan di seluruh kelas, di kelas 8 di MTS Negeri 3 Boyolali, sehingga seluruh murid di jenjang tersebut mendapatkan pengalaman belajar yang setara dan bermakna sehingga hasil belajar meningkat. Kesimpulannya, dengan diterapkannya metode role play berbasis video pada pembelajaran dampak materi adab kepada orang tua dan guru di kelas 8 MTS Negeri 3 Boyolali terbukti mampu meningkatkan hasil belajar kognitif dan sikap sopan santun murid secara signifikan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Salma Ashrifah atas paparan presentasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari mentor pada Bapak Mendramil SHMPT. Kami persilakan sangat disoroti. Monggo Bapak. Jadi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Fatma selaku penguji, Ibu moderator, dan tidak kalah pentingnya kepada Mbak Fatma selaku tenaga pendidik kami. Yang pertama, saya atas nama mentor mengucapkan selamat pada hari ini. Mbak Fatma telah melaksanakan dan atau melaporkan hasil aktualisasi selama proses yang telah dilaksanakan di MTS Negeri 3 Boyolali. Judul yang diambil oleh Mbak Fatma juga sudah sesuai dengan basic keilmuannya karena Mbak Salma adalah tenaga pendidik kami selaku guru akidah akhlak. Lantas pada saat melaksanakan laporan aktualisasi di madrasah sudah barang tentu Mbak Salma juga mengikuti arahan dan tahapan-tahapan yang diberikan oleh mentor. Mbak Salma mengambil judul peningkatan hasil belajar dan sikap sopan santun murid kelas 8 pada materi adab kepada orang tua dan guru melalui metode role playing berbasis video di MTS Negeri 3 Boyolali. Lantas, saya sangat-sangat mendukung dan cukup-cukup menarik tentang apa itu laporan aktualisasi yang diambil karena ini berkenaan dengan adab, berkenaan dengan perilaku, berkenaan dengan sikap dan tingkah laku. Ada pepatah bahasa Arab itu al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Pepatah Arab tersebut kan betul-betul memang memberikan sebuah apa itu penekanan bahwa akhlak dan etika dan atau adab itu memang lebih penting daripada ilmu pengetahuan semata. Karena memang orang itu ketika tidak memiliki adab dan atau orang tersebut eh, tanpa adab, ilmu itu dapat disalahgunakan atau membuat seseorang itu bisa jadi sombong, tidak pernah menghargai orang lain. Orang lain itu akan dianggap bisa jadi rendah. Yang paling tinggi adalah dirinya. Oleh sebab itu kami selaku mentor sangat sangat mendukung terkait dengan laporan aktualisasi yang diambil oleh Mbak Salma dan sudah barang tentu harapan kami selaku kepala madrasah selaku mentor hasil dari aktualisasi ini betul-betul nanti diimplementasikan dalam sebuah bentuk proses pembelajaran kepada peserta didik kami agar peserta didik kami itu memang betul-betul mesti harus memiliki adab baik terhadap Bapak Ibu guru terlebih terhadap Bapak Ibu orang tua siswa. Harapan kami nanti setiap kali proses pembelajaran dengan menggunakan metode role playing berbasis video, anak-anak akan diperkenalkan lebih mendalam, lebih detail tayangan-tayangan video tersebut
anak bagaimana mesti harus mampu bersikap kepada bapak ibu guru, bersikap kepada orang tua, bersikap kepada teman sebaya, bersikap kepada kakak kelasnya, dan atau terlebih dengan adik-adiknya itu mesti harus seperti apa. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan, penguatan pada Mbak Salma berkenaan dengan laporan aktualisasi yang telah diangkat, dan kami mengucapkan selamat kepada Mbak Salma hari ini panjenengan sudah menyampaikan laporan itu, dan semoga saja nanti Mbak Salma bisa lulus dan selanjutnya nanti akan menjadi PNS resmi di MTS Negeri 3 Boyolali. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Mentor serta Jamil SHMPG, kami mengucapkan terima kasih atas penguatan yang diberikan kepada Saudari Salma Ashrifah. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian dari penguji kepada Ibu Fatma Widya Stuti SPD MED, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Jangan dimatikan aja. Mati kok berdengkur. Aku nggak tahu. Terima kasih waktunya Mbak moderator Mbak Imah nggih. Selamat nggih Mbak Salma Ashrifah, ini sudah sampai di tahapan seminar laporan aktualisasi ya, sudah dilaksanakan selama 1 bulan. Berapa pertemuan Mbak? 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan gitu. Coba saya ini kalau ini kan elemennya adab ya, jenengan bagus ini sudah mulai langsung ambil elemennya, yaitu elemen adab ya, karena materinya jenengan adab, tentang adab. CP-nya itu ya, CP untuk elemen adab. Memahami, coba baca Mbak. Bisa di situ nggak? Bisa nggak? Kalau nggak dibaca, bisa dibaca. Apa enggak? CP-nya, CP yang elemen adab yang dengan pakai di sini tuh. Peserta didik mampu memahami adab kepada orang tua. Buat dibaca ini tulisannya jenengan. Ini kan dokumen toh? Ya, bisa coba dibaca. Di naskahmu ada enggak? Coba. DP-nya. Karena untuk ini harus paham ya, CP, apalagi sekarang sudah mulai ke pembelajaran dalam. Ini pakai pembelajaran dalam. Cuman saya pengen lihat ya, cara menganalisis CP-nya. Karena dari situ ya, dokumennya itu. Nah, ini namanya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Kalau sudah pakai itu kan. CP saya mempunyai adab sholat, mungkin baca Al-Quran, berdoa, ada kepada orang tua, guru, saudara, teman tetangga, ada berjalan, berpakaian, dan ada bersosial. Nah, jenengan sebutkan ada berapa adab di situ? Ada sholat dan zikir, kemudian menjadi satu, kemudian ada adab membaca Al-Quran, dan apa yang berdoa kepada orang tua dan guru, saudara, teman, dan tetangga, kemudian ada adab berjalan dan berpakaian. Ya, ada bersosial. Ada berapa? Ada 5. Nah, ini lah situlah. Sholat itu kan Itu isinya jadi satu sama zikir ya. Baca Al-Quran, doa, terus kemudian orang tua. ada saudara, teman, dan tetangga. Orang tua? Kalau orang tua dan guru itu sudah menjadi satu paket. Orang tua dan guru. Terus Ada kepada saudara, teman, tetangga itu sudah menjadi satu. Terus ada di jalan, kemudian ada berpakaian dan ada di sosial. Berarti menurut jenengan ada berapa TP itu? TP-nya berapa? Tujuan pembelajaran ada berapa? Tujuan jalan itu ada. Walaupun itu jadi satu tuh maksud jenengan kan penyampaian materinya pengajarnya toh. Ya. Tapi secara konsep itu sendiri-sendiri apa jadi satu? Konsepnya sholat itu kan ada sholat sendiri, ada zikir kan sendiri kan gitu toh. Nah, itu sebenarnya satu TP.
Satu TP sendiri-sendiri masing-masing, walaupun nanti jenengan ngajarnya itu 3 TP itu bisa jadi satu nggak masalah gitu loh. Ini yang kadang Bapak Ibu guru yang perlu ya tahu. Berarti TP-nya ada berapa itu? Sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, orang tua, guru, ya, saudara, teman, tetangga, berjalan, karena doanya pun sendiri-sendiri ya. Ya, doa pada saat berjalan, doa saat berpakaian, bersosial media itu kan dewe-dewe tetepan gitu. Walaupun nanti jangan menyampaikan materinya ya masalah. Nah, berarti nanti jenengan ini fase apa berarti? Fase D toh? Fase D kelas 8, berarti kelas 8. Nah, padahal fase D itu kan dibagi berapa kelas? 3 kelas. Nah, kira-kira fase 8 itu yang diberikan tuh yang mana? Yang adab yang mana saja? Yang kelas 8. Kan jenengan kelas 8 toh? Orang tua dan guru. Berarti yang sholat zikir itu kelas 7. Kelas 7. Berarti orang tua, guru, saudara, teman, tetangga. Oke, nah itu berarti itu fokusnya nanti caranya gitu. Nah, ATP, alur tujuan pembelajaran itu hanya mengurutkan TP saja. Jadi TP-nya, caranya menulis TP itu nanti gini. Nggak usah peserta didik mampu, sebenarnya nggak masalah ya. Mampu aja, mampu memahami adab sholat, T1 TP. TP1, mampu memahami adab sholat, atau memahami aja nggak apa-apa. Memahami adab sholat. 2, memahami adab zikir. 3, memahami adab membaca Al-Quran. 4, memahami adab berdoa itu. Cara TP. Nah, masing-masing itu nanti jenengan tulis KKTP-nya. Misalnya 1, TP1 memahami adab sholat. Berarti KKTP-nya apa saja? Adab sholat itu apa saja? Pengertian adab itu perlu diketahui siswa Anda. Adab itu piye toh? Nah, itu berarti KKTP 1. Pengertian adab itu KKTP 1. Yang kedua, setelah pengertian adab terus apa? Kalau adab sholat itu apa saja? Misalnya itu pasangan dengan baik. Nah, kalau misalnya ragu-ragu cari di chat sedikit. Iya, coba cari temannya itu. Ya, adab sholat. Nah, itu sendiri Mbak, nanti jenengan susun jadi materi bagus. Jadi KKTP itu nanti itu menentukan soal jenengan. Jadi soal jenengan yang pertama ya KKTP 1. Menjelaskan pengertian adab. Itu KKTP 1. Nanti ada skor untuk penilaiannya. Caranya gitu. Jadi jenengan menentukan soal itu ya dari analisis CP menjadi TP menjadi KKTP itu. Itu soalnya. Jadi kalau menjelaskan pengertian, biasanya kan kalau pengertian itu kan menjelaskan ya, menjelaskan pengertian adab. Nah, soalnya bagaimana caranya? Menulis soalnya. Diubah jadi kalimat soal jadi bagaimana? Apa pengertian dari adab? Nggak usah apa. Pengertian dari adab. Menjelaskan pengertian adab. Soalnya jadi jelaskan gampang. Jelaskan pengertian adab. Dan dapat soal. Nah, sekarang materinya apa? Materi dari KKTP 1. Jadi dari KKTP itu benar bisa dapat soal, bisa dapat materi. Berarti materinya apa? Materi pelajaran. Nah, pinter. Materinya pengertian adab. Nah, setelah itu apa lagi? Itu pengertian adab. Apalagi satu lagi? KKTP 1 lagi. Menyebutkan. Nah, boleh menyebutkan apa? 3 adab sholat. Nah, menyebutkan macam adab sholat itu aja. Menyebutkan macam adab sholat. Itu KKTP 2. Nah, kalau diubah jadi soal jadi bagaimana? Sebutkan 3 macam adab sholat. Sebutkan macam aja. Kan nanti siswanya menjawab 2, 3 kan gitu. Nanti yang bisa menjawab 1 nilainya berapa, yang menjawab 2 nilainya berapa, menjawab 3 nilainya berapa, caranya menilai nanti itu untuk penilaian. Itu jelas udah dapat soal ya. Sekarang materinya KKTP 2 itu materinya apa? Macam-macam. Pincar. Macam-macam adab sholat itu materinya. Jadi materinya pertama pengertian adab. Kedua macam-macam adab sholat. Nah, ketiga apa lagi? Nah, caranya gitu. Analisisnya itu. Jadi jangan dapat soal, dapat materi pelajaran. Itu ya. Saya percaya dan yakin jangan harus biasa ngulang lah ya.
supaya jenengan guru akidah akhlak ya, pelajaran secara konsepnya, teorinya jenengan paham. Tapi kita harus menganalisis dari CP itu maksudnya maunya CP. Kalau ATP itu enggak ada perubahan, jadi memang diurutkan Mbak. Urutan aja, urutan apa? TP. Jadi urutan TP itu maksudnya urut-urutan dari yang disampaikan atau diberikan di kelas 7 yang mana saja, kemudian dilanjutkan diurutkan yang kelas 8, diurutkan nanti yang kelas 9 yang mana saja, itu ATP isinya itu. Itu ya. Saya kira itu aja, dan tidak ada ininya, udah bagus semuanya. Hanya ada beberapa penulisan ini, penulisan angka aja yang kelewatan. Ya, kelewatan nanti dilihat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Komisi, Ibu Fatma Widyanstuti SPDM itu atas masukannya, sarannya kepada saudari Salma Ashrifah. Untuk saudari Salma Ashrifah, mohon catatan dari mentor, dari penguji untuk dapat dilaksanakan ke depannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Bapak Mentor, Bapak Mujamil SHMPD. Terima kasih sudah membersamai Mbak Salma Ashrifah di seminar laporan aktualisasi hari ini. Terima kasih Bapak. Nggih, Bapak. Nggih, Ibu. Nggih. Dewi. Nggih, Cun. Nggih. Bapak. Izin live. Nggih. Kemudian selanjutnya kepada Mbak Oktavani Prima, silakan untuk mempersiapkan diri. Nanti habis ini kan. Ininya aja sih nggak usah, karena apa namanya, virus pengertiannya gitu nggak masalah. Kalau saya suruh kan berarti banyak sekali saja. Nanti untuk kedepannya aja ya. Ini sama Mbak seperti ini dari kelas 8 itu kira sudah. Iya, Saya hanya kasih tapi jenengan kerjasama dengan guru kelas. Nggak bisa Mbak. Jadi menentukan menganalisis CP itu nggak bisa jenengan sendiri. Harus semua guru di fase ini. Fase D semua guru kelas 7, 8, 9 harus duduk bersama, yang ngajar akidaka jadi satu, terus diskusi bareng-bareng menentukan TP-nya, ngurut ke TP-nya. Oh ini yang kelas 7, baru nanti rencana pembelajaran itu sendiri-sendiri, guru kelas 7 bikin sendiri, karena udah di ini kan, nggak usah menyentuh yang materi kelas 8, kelas 9 nggak usah disentuh. Jenengan harus duduk bareng diskusi. bisa screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Ibu Fatma Widyanstuti SPDM itu selaku penguji pada seminar hari ini. Kemudian kepada Bapak Mentor, Bapak Naftauhid MPD. Selamat pagi Bapak. Oke. Kemudian bagi saudari Oktavani Prima, apakah sudah siap? Kami berikan waktu selama 6 menit, silakan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fatma, Bu Moderator, dan juga Bapak Tauhid dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar. Saya izin untuk menyampaikan presentasi dari laporan aktualisasi saya, yaitu berjudul optimalisasi penggunaan website dalam layanan bimbingan konseling di Mandua Kebumen. Bisa dilanjut? Baik, jadi saya mengambil isu yaitu saya sudah melakukan observasi dan wawancara di Mandua Kebumen, dan saya menemukan bahwa untuk layanan bimbingan konseling itu belum maksimal dalam memanfaatkan media digital. Nah, proses pelayanan yang dilakukan masih mengandalkan cara yang tradisional, yaitu konseling secara tatap muka dan juga layanan klasikal tanpa bantuan alat bantu digital. Adanya kurangnya optimalisasi dalam media digital ini membuat terkadang murid ada jarak yang jauh dengan BK dan belum secara maksimal untuk mendekati murid seperti itu.
Kemudian layanan bimbingan konseling di dua ini memerlukan optimalisasi media digital untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh dan tepat sasaran. Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan layanan BK dengan media digital, penulis akan mengembangkan portal atau website layanan bimbingan konseling yang terpadu. Bisa dilihat, saya melakukan terdapat 5 kegiatan dalam aktualisasi ini. Yang pertama yaitu kegiatan mengidentifikasi kebutuhan siswa dan perencanaan pembuatan website dengan tahapannya yaitu mengonsultasikan dengan mentor untuk menentukan survei yang sesuai untuk mengetahui kebutuhan murid terhadap layanan PK, kemudian menyusun surveinya sesuai kebutuhan dan atas rekomendasi dari mentor, kemudian melaksanakan kegiatan survei terhadap murid yang diampu sebagai sampel, kemudian menganalisis hasil survei untuk menentukan kebutuhan siswa, dan terakhir yaitu melakukan hasil survei pada mentor. Untuk kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober hingga 8 Oktober. Untuk outputnya yaitu ada dokumentasi konseling, kemudian dokumentasi survei dari kelas yang diampu, dan juga ada regi form yang sudah dibuat untuk dilakukan survei pada kelas 10 dan kelas 11. Kemudian juga ada laporan hasil survei yang sudah saya lampirkan di Google Drive. Jadi hasil survei ini itu menyangkut apa saja yang dibutuhkan murid ketika adanya website, dan juga konten apa yang mungkin dibutuhkan murid juga di dalam website tersebut. Bisa Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu melakukan riset sederhana untuk merencanakan media digital berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan layanan DK. Untuk tahapannya yaitu mengonsultasikan rencana pembuatan website dengan tim IT madrasah, lalu melakukan riset dan studi literatur untuk memilih konten manajemen sistem, dan mengelola konten website yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian menentukan konten manajemen sistem atau platform untuk mengelola konten website yang sesuai, dan yang terakhir yaitu melakukan praktik percobaan buat riset sederhana. Untuk outputnya yaitu saya melakukan laporan riset pembelian CMS dengan link yang dengan lampiran link sebagai berikut. Jadi laporan ini berisi perbandingan CMS atau beberapa platform website, dan nanti saya akan memilih website mana yang akan saya gunakan. Nah, website yang saya gunakan yaitu adalah WordPress karena lebih mudah dan juga fiturnya lebih lengkap. Ya, dan kemudian ada dokumentasi uji coba pembuatan website. Bisa dilihat. Untuk kegiatan ketiga yaitu melakukan desain website dan menyusun konten layanan yang akan ditampilkan. Untuk tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor untuk menentukan desain website dan konten layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan ramah pengguna. Yang kedua yaitu menentukan struktur menu layanan dan konten yang akan ditampilkan di website. Yang ketiga yaitu mencari referensi materi konten melalui internet dan rekan sejawat di bidang BK, dan melakukan proses edit tampilan website dan finalisasi sistem website. Kemudian menyusun materi konten yang akan ditampilkan di website, dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba website. Untuk rentang waktunya yaitu 16 Oktober hingga 25 Oktober. Untuk outputnya yaitu terdapat link websitenya dan juga laporan menyusun tampilan dan konten website. Kemudian kegiatan 4 yaitu melakukan sosialisasi penggunaan website BK pada murid. Untuk tahapannya menyusun media sosialisasi, mengenalkan website BK pada murid, kemudian memberikan kesempatan murid melakukan uji coba, dan juga mengadakan sesi tanya jawab. Untuk outputnya yaitu PPT sosialisasi dan dokumentasi sosialisasi, kemudian ada laporan sosialisasi. Untuk kegiatan 5 yaitu melakukan sosialisasi penggunaan website BK pada murid. Untuk tahapannya mengumpulkan feedback dari murid dan guru, melakukan monitoring penggunaan website, melakukan evaluasi dan memperbaiki konten website, dan juga melaporkan hasil evaluasi terhadap mentor. Kemudian untuk outputnya itu dokumentasi, kemudian ada link G-form-nya, dan juga ada laporan evaluasinya, yaitu rekapitulasi habituasinya berdasarkan nilai dasar PNS. Untuk capaiannya yaitu sebelum adanya aktualisasi yaitu bimbingan konseling belum optimal dalam menggunakan media digital, dan juga kurangnya media digital sebagai perantara antara PK dan murid memberikan jarak yang jauh bagi murid. Berdasarkan survei awal itu ada 81% murid kelas 10 dan 61% murid kelas 11 belum pernah mengakses layanan PK secara personal dan mandiri. Kemudian sesudah adanya aktualisasi yaitu pemanfaatan mereka berhasil dioptimalkan, kemudian juga murid mendapatkan manfaat, dan juga kunjungan dari websitenya itu sudah 179 jumlah kunjungan.
untuk tindak lanjut ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih kepada Mbak. pada Mbak Oktavian Prima atas paparan presentasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari mentor pada Bapak Ahmad Tauhid MPD. Kami persilakan untuk memberikan penguatan pada Saudari Oktavian Prima selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada moderator, Ibu Ma dan penguji serta coach. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada Bu Fani yang telah menyampaikan aktualisasinya di MAN 2 terkait dengan optimalisasi LMPK bimbingan pada siswa MAN 2 Kebumen melalui website. Ini adalah salah satu inovasi untuk memberikan layanan yang lebih kepada anak didik dan juga bisa dilangsungkan dengan orang tua. Dalam hal ini adalah bisa menjadikan media yang lebih efektif, efisien, dengan durasi waktu bisa 24 jam memberikan layanan kepada anak melalui website ini. Kemudian yang kedua, ini juga sangat baik karena ini juga tetap menjaga privasi dari peserta didik atau murid kita di dalam melakukan bimbingan konseling pada guru melalui website ini. Oleh karena itu, layanan melalui website ini sangat baik untuk anak didik, terutama dalam hal ini melayani dalam jangka waktu yang cukup panjang, 24 jam bisa berkomunikasi melalui website ini. Saya kira itu saja dari saya dan mudah-mudahan nanti itu bisa ditindaklanjuti untuk pada layanan-layanan terkait dengan bimbingan konseling untuk murid di MAN 2 Kebumen. Terima kasih Bu Fatma selaku penguji dan juga moderator. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Ahmad Tauhid MPD atas penguatannya untuk saudari Fani. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari penguji kepada Ibu Fatma Widyastuti FPT MET. Kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, Mbak Nikmah. Yang kok maksudnya? Oh iya Bu, itu saya iya, itu umur jalan maaf Bu. Nah, selamat ya, apa ini? Mbak, apa ini siapa? Bisa dipanggil saya Tani ya, tapi nggak lucu tak? Oke, panjenengan penggunaan website ya, website layanan bimbingan. Jadi ini websitenya gitu, apa namanya, layanannya di websitenya ya. Oke, jadi bikin istilahnya LMS seperti itu, khusus ya. Sebelumnya belum ada itu. Kalau untuk langsungnya belum ada gitu. Berarti jenengan asli pertama ya membuatnya gitu. Oke. Kemudian ini ada beberapa ya, antara dokumen kalau secara ini apa namanya pelaksanaannya saya kira sudah mungkin sesuai dengan tugas penjenengan, sesuai dengan sehari-hari tugas penjenengan ya. Cuman di sini ada beberapa tulisan yang apa namanya mungkin kelewatan ya, nanti bisa dilihat. Kemudian ini untuk output ya Mbak. Untuk output ini sebenarnya mestinya satu-satu ya, satu tahapan itu satu output.
Walaupun mungkin output hasil itu sebagai eviden itu jadi satu dokumen. Misalnya contoh dengan konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor kan mungkin jenengan bikin metrik aja nomor 1 ya. Tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, kemudian kegiatannya apa, kemudian nanti ada para mentor, itu jadi satu dokumen. Cuman di sini sebenarnya harus jenengan tuliskan juga, ditulis gitu loh. Misalnya konsultasi dengan mentor. Nah, buktinya apa? Ini ada yang belum ditulis. Ya, buktinya apa? Biasanya foto dan catatan hasil konsultasi gitu aja. Ya, sebenarnya di setiap tahapan ya, hanya kalau tidak ada tidak usah, tidak apa-apa ya. Itu walaupun jenengan jadi satu dokumennya, tapi di sini itu tetap dituliskan. Ya. Walaupun nanti mungkin sama manajemen tuh setelah selesai seminar nggak ada yang buka, tapi paling tidak nanti kan jadi referensi untuk angkatan jenengan setelahnya itu kan mereka baca di biye output ya kan. Nah, nanti dilengkapi ya outputnya hasilnya. Jadi misalnya menentukan struktur menu layanan dan konten. Nah, kira-kira bukti fisiknya apa? Hasilnya apa? Menentukan struktur menu layanan dan konten ya. Terus ada catatan menu. Nah, kan jenengan mestinya dalam menentukan nulis ya menunya apa saja ya. Untuk misalnya di klik ini itu jadinya apa di kliknya, atau jenengan screenshot juga bisa, screenshot menu layanan itu juga bisa. Terus mencari referensi materi konten melalui internet. Ini bukti fisiknya apa? Ya bisa daftar referensi atau screenshot gitu kan, kegiatannya gitu Mbak. Jadi ini nanti mungkin ada yang jadi satu, tapi ada yang kelewat nggak ada fisiknya. Nah, walaupun jenengan sebenarnya sudah mencantumkan bukti fisik di lampirannya, kan lampiran-lampiran ini kan mungkin sudah ada juga nih secara bukti fisik. Nah, jenengan tuliskan saja nih di apa ini hasil aktualisasinya ini loh. Aktualisasinya. Nah, itu nanti jenengan tuliskan aja ya, Mbak, ditambahkan aja biar nggak lucu, nanti yang baca lucu. Iki pengujinya sopo. Terus ini nanti kepalanya itu di sana, sebelah kiri. Kepala ini tabelnya. Nah, ini juga nanti jenengan ini komplit ini yang ini. Ini jenengan tuliskan komplit toh, ya seperti ini output itu. Sama sebenarnya tadi yang di depan itu. Ini dokumen konsultasi. Ya, sebenarnya catatan kan juga mestinya ada catatan tahapan pertama itu kan konsultasi mentor kan jenengan melaksanakan tahapannya itu kan beda atau waktunya. Nah mestinya setiap tahapan itu di di kegiatan tahapan pertama kali itu selalu konsultasi dengan mentor, mestinya ditulis juga walaupun dokumennya satu gitu. Dokumennya jadi satu kan, ada misalnya 5 kegiatan ya 5 konsultasi dengan mentor gitu tanggal berapa karena waktunya beda. Nah, mestinya itu ada, mestinya harusnya. Nah, output hasilnya ya nulisnya sama aja, copy paste aja. Foto dan catatan mesti ada foto, mesti ada catatan, mesti ada foto dan catatan hasil konsultasi gitu aja, nulis simple ya. Dan di copy paste di semua kegiatan. Mestinya gitu. Link survei, walaupun di sini ada link, mestinya paling tidak untuk template-nya itu jenengan sertakan di sini. Ya. Terus disertai dengan beberapa contoh atau sampel yang sudah diisi. Nah, jenengan di mana Bu di Google Drive ya di screenshot aja. Ini screenshot misalnya siapa aja yang sudah mengisi. Ini responden 1, responden 2, responden 3. Kalau misalnya itu dirahasiakan namanya, misalnya 1 atau 2 atau 3 responden aja dilampirkan. Jadi biar lengkap itu loh. Dan output itu mestinya disusun sesuai dengan urut-urutan kegiatan. Cara penulisan. Itu aja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Fatma Widyastuti SPD MED atas masukan-masukannya kepada saudari Fani. Dan terima kasih juga untuk Bapak Mentor, Bapak Ahmad Tauhid MPD dari MAN 2 Kebumen, karena sudah membersamai
Saudari Fani di seminar laporan aktualisasi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Barangkali ingin melanjutkan aktivitas Bapak bisa meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Sami-sami Pak. Salam. Selanjutnya kepada Saudari Linda Sukma Yulia, dimohon untuk mempersiapkan diri. Tidak usah disampaikan aja. Diselipkan aja. Tidak usah dilampirkan aja. Terus nanti tadi yang belum ditulis juga bisa kan. Kan masih ada yang kosong, ada yang belum ada ditulis untuk hasil. Yang saya tepuk-tepuk aja. Yang lainnya kan sudah jadi satu walaupun nyerempet sedikit-sedikit.